Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Islam, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan materi pasar persaingan sempurna. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina Rahayu dengan NIM akhir 22. Perkenalkan, nama saya Syafina Ritia dengan NIM akhir 12. Perkenalkan, nama saya Dehyuni Astuti dengan NIM akhir 14. Oke, selanjutnya kami akan membahas materi pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna itu bisa dibilang kayak tempat jual beli atau yang benar-benar bebas gitu. Nah, di situ tuh banyak penjual dan pembeli ketemu buat transaksi. Nah, nggak ada tuh yang seenaknya bisa mengatur harga. Nah, harga itu muncul ketika ada yang mau jual dan ada yang mau beli karena permintaan atau penawaran. Jadi intinya tuh pasar persaingan sempurna tuh banyak penjual dan pembeli, lalu barang yang dijualnya itu sama dan harga itu tergantung dengan permintaan dan penawaran atau sesuai dengan mekanisme pasar. Misalnya nih, bayangin aja kamu lagi di pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional itu kamu beli cabai. Nah, kan kalau misalkan di pasar tradisional itu tuh banyak banget penjual ya. Nah, penjual itu menjual barang yang sama dengan kualitas yang mirip-mirip gitu. Nah, lalu kamu tuh bebas mau pilih penjual yang mana. Karena banyak penjual, jadi penjual itu tidak seenaknya menaikkan harga. Jadi kalau misalkan satu penjual menaikkan harga, itu tuh bisa jadi si pembeli itu pindah ke penjual lain yang harganya lebih miring atau lebih murah. Dan sebaliknya, pembeli juga tidak bisa seenaknya memaksa harga gitu. Nantinya si penjual ini bisa saja memberikan ke pembeli lain yang mau beli dengan harga yang lebih wajar. Jadi harga cabai di pasar tuh bisa naik atau turun tuh itu tergantung dengan banyaknya yang beli dan banyaknya yang dijual gitu. Jadi tidak ada yang seenaknya mengatur harga, dan ini tuh terjadi secara alami karena interaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama itu ada terdapat penjual dan pembeli di pasar. Nah, apa sih maksudnya di pasar ini tuh? Jadi pemainnya tuh banyak banget ya. Jadi nggak cuma satu atau dua toko gitu, tapi puluhan bahkan ratusan yang jual barang yang sama gitu. Nah, pembelinya juga banyak, jadi nggak ada tuh yang bisa ngatur pasar sendirian gitu. Lalu yang kedua itu ada produknya seragam atau homogen. Nah, barang yang dijual itu sama persis gitu. Contohnya tuh misalkan jenis beras tertentu gitu, terus kayak telur, terus kayak gula gitu. Nah, pokoknya barang yang mirip gitu. Nah, ini tuh jadi si pembeli ini tuh juga terlalu mikirin gitu harus beli di mana gitu, asal si harganya tuh cocok. Lalu yang ketiga itu ada informasi terbuka dan jelas gitu. Nah, semua orang itu tuh baik penjual maupun pembeli tahu gitu di pasar kualitas harganya bagaimana, terus info-info lainnya gitu. Jadi nggak ada tuh yang bisa menipu atau menyembunyikan informasi. Lalu yang keempat itu bebas keluar masuk pasar. Nah, siapa aja tuh boleh berjualan dan juga boleh berhenti jualan kapan saja. Misalnya ada yang merasa kurang untung gitu atau enggak untung gitu, dia bisa nutup jualannya itu tanpa halangan gitu, jadi bisa kapan saja. Lalu yang terakhir itu ada produsen sebagai price taker. Nah, ini tuh jadi penjual itu cuma mengikuti harga yang sudah terbentuk di pasar gitu. Nah, jadi nggak bisa seenaknya mikirin harga. Jadi kalau misalkan harganya seperti yang sudah saya mention sebelumnya, jadi si penjual itu tidak bisa menaikkan harga seenaknya. Kalau misalkan menaikkan harga seenaknya, si pembeli ini bisa berpindah ke penjual lain. Selanjutnya di sini ada contoh kurva permintaan dari perusahaan dan juga pasar. Di mana sebelumnya dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan ini dianggap sebagai price taker, artinya perusahaan tidak boleh menentukan harganya sendiri melainkan mengikuti harga dari pasar. Di sini ada contoh yang pertama, contoh kurva permintaan dari sudut pandang perusahaan, di mana kurva ini menunjukkan seberapapun barang yang kita jual, harganya juga tetap sama. Yang kedua itu ada contoh kurva permintaan sekaligus penawaran dari sudut pandang pasar secara keseluruhan, di mana titik potong kurva permintaannya yaitu D dan juga penawarannya yaitu S menentukan
harga yang berlaku. Selanjutnya di sini ada tiga jenis penerimaan yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan. Yang pertama itu ada pendapatan rata-rata atau average revenue, yaitu pendapatan yang diperoleh dari satu unit barang yang dijual, dimana rumusnya average revenue sama dengan total revenue dibagi kuantitas. Yang kedua itu ada total penerimaan atau total revenue, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan, dimana rumusnya total revenue sama dengan price dikali kuantitas. Yang terakhir ada penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu penerimaan tambahan dengan menjual satu unit barang lagi, dimana rumusnya marginal revenue sama dengan delta total revenue dibagi delta kuantitas. Selanjutnya di sini ada tabel yang menunjukkan jumlah produksi dan juga biaya produksi, di mana di kolom pertama itu ada jumlah produksi atau Q, yaitu banyaknya barang yang dibuat atau diproduksi. Yang kedua ada kolom total fixed cost yaitu TFC, yaitu biaya yang tidak berubah walau produksinya berbeda-beda. Yang ketiga ada total variable cost atau TIFC, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah barang yang diproduksi. Yang keempat ada total cost atau TC, yaitu biaya dari hasil menjumlahkan total fixed cost ditambah total variable cost, dimana contohnya itu 50 tambah 50 sama dengan 100, 50 tambah 1 sama dengan 150 dan seterusnya. Yang kelima itu ada marginal cost atau MC, yaitu tambahan biaya dari per unit tambahan produksi. Yang keenam ada average fixed cost atau AFC, yaitu biaya dari hasil total fixed cost dibagi jumlah produksi atau TC dibagi Q. Yang ketujuh ada AFC atau average variable cost, dimana cara ngitung AFC ini total variable cost dibagi kuantitas. Yang kedelapan ada average cost atau AC, yaitu hasil dari total cost dibagi jumlah produksi. Selanjutnya ada contoh tabel yang menunjukkan jumlah produksi dengan hasil penjualan. Yang pertama itu ada kolom 1 yang menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2 yaitu menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi, harga seunit tetap 150.000 oleh karena produsen tersebut berada pada pasar persaingan sempurna. Yang ketiga ada kolom hasil penjualan total, yaitu menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima oleh produsen pada berbagai tingkat produksi, dihitung dengan rumus total revenue sama dengan price dikali kuantitas, di mana TR ini adalah jumlah hasil penjualan, P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah produksi. Yang kolom keempat yaitu menunjukkan hasil penjualan rata-rata dalam persaingan sempurna. Harga itu adalah tetap walau seberapapun jumlah produksi yang dilakukan. Oleh sebab itu rumusnya itu average revenue sama dengan price, AR sama dengan P. Yang terakhir ada kolom kelima, yaitu menunjukkan hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan yang disebabkan oleh pertambahan seunit barang yang dijual. Oleh karena itu, harga adalah tetap, maka hasil penjualan marginal adalah sama dengan tingkat harga. Selanjutnya, ada cara untuk menentukan keuntungan maksimum, di mana caranya itu membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. Yang kedua, menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi total pada jumlah yang paling maksimum, di mana rumusnya itu keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Nah, tabel ini menunjukkan hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan keuntungan maksimum yang dicapai apabila perusahaan memproduksi sebanyak 6 atau 7 unit, dan keuntungan maksimum yang didapati perusahaan adalah sebesar Rp420.000. Ketiga itu ada cara untuk menentukan tambahan untung, di mana rumusnya itu tambahan untung sama dengan penambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Tabel ini menunjukkan jumlah keuntungan maksimumnya pada tingkat produksi 6 atau 7 unit, yaitu sebesar Rp520.000. Selanjutnya ada aturan output dalam persaingan. Sebelumnya dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan memaksimalkan laba saat harga sama dengan marginal cost, atau rumusnya itu price sama dengan MC. Nah, hal ini terjadi ketika tambahan pendapatan dari setiap unit terakhir setara dengan tambahan biayanya. Selanjutnya di sini ada
kondisi di mana perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Yang pertama itu ada contoh kurva di mana perusahaan mengalami keuntungan atau lebih normal, di mana kurva ini menunjukkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan supernormal apabila harga lebih tinggi dari ongkos rata-rata yang paling minimum. Jadi apabila harga adalah P, perusahaan akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Keuntungan ini dicapai pada jumlah produksi adalah Q, dan besarnya keuntungan ini ada sebesar pada kurva di atas. Kedua itu ada contoh kurva di mana perusahaan mengalami kerugian tapi masih tetap beroperasi, di mana kurva ini untuk keadaan menunjukkan keadaan yang menyatakan harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata, tetapi lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata. Nah, kurva ini menunjukkan perusahaan memperoleh hasil penjualan yang melebihi biaya variabel yang dikeluarkannya. Kelebihan tersebut belum dapat menutupi biaya tetapnya. Dalam keadaan ini, perusahaan akan menentukan usahanya karena kalau tidak, ia akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak biaya tetap yang dikeluarkannya. Dan yang terakhir ada contoh kurva di mana perusahaan mengalami kerugian dan harus tutup, di mana kurva ini menunjukkan kondisi perusahaan harus menutup perusahaannya karena hasil penjualannya tidak dapat menutupi biaya produksinya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Keadaan ini akan berlaku apabila hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya variabel. Oke, selanjutnya itu ada kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Nah, jadi di pasar persaingan sempurna itu jumlah barang yang ditawarkan dalam jangka panjang bisa berubah-ubah gitu tergantung dengan biaya produksinya. Nah, itu ada beberapa kemungkinan, yaitu diantaranya tuh ada biaya tetap. Nah, walaupun permintaan naik atau turun, biaya produksinya tuh nggak pernah berubah gitu. Jadi jumlah barang itu menyesuaikan, tapi harga itu akan tetap stabil. Lalu yang kedua, lalu diantaranya itu ada biaya naik. Nah, kalau makin banyak barang yang diproduksi, bisa jadi bahan bakunya itu makin mahal kan. Jadi maka otomatis harga barang itu sendiri itu malah makin naik. Lalu ada biaya menurun. Nah, kalau teknologi makin canggih dan produksi makin efisien, biaya jadi lebih murah gitu, maka harga itu otomatis akan lebih murah atau turun. Jadi bentuk kurva penawaran jangka panjang itu tuh bisa datar, bisa naik, bisa turun, itu tergantung dengan kondisi biaya produknya. Itu ada kekurangan dan kelebihan pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama itu ada kelemahannya, yaitu yang diantaranya ada asumsi pasar sulit terjadi di dunia nyata. Mengapa? Karena di dunia nyata tuh jarang banget gitu ada barang yang 100% sama, dan gak semua orang tuh bisa jualan dengan bebas gitu. Lalu yang kedua itu ada perusahaan kekurangan dana untuk riset dan pengembangan teknologi. Karena harga ini ditekan terus, maka si perusahaan ini tuh jadi hemat-hemat, jadi nggak ada dana untuk riset atau teknologi baru. Lalu yang ketiga itu ada fokus pada efisiensi bisa menimbulkan ketidakadilan. Nah, fokus kepada efisiensi ini tuh bisa bikin perusahaan cuman mikirin keuntungannya saja gitu. Jadi tanpa memperdulikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Lalu ada distribusi pendapatan tidak merata. Nah, jadi ini tuh yang kuat bisa terus bertahan dan untung besar, sedangkan yang kecil itu bisa kalah saing dan tertinggal jauh. Lalu yang terakhir itu ada muncul biaya sosial yang tidak ditanggung perusahaan. Nah, ini tuh demi efisien dan biaya yang murah, perusahaan itu bisa aja buang limbahnya sembarangan, dan itu tuh bikin kerusakan lingkungan. Lalu ada kelebihan. Nah, yang pertama itu ada harga barang dan jasa murah. Nah, karena banyak penjual dan persaingan ketat, mereka tuh harus jual dengan harga yang serendah mungkin. Lalu yang kedua itu ada jumlah output tinggi sehingga kemakmuran meningkat. Nah, itu tuh produksi barang jadi banyak dan gak perlu takut gitu untuk kehabisan. Lalu yang ketiga itu konsumen merasa nyaman karena produk seragam dan informasi jelas. Jadi semua barang itu hampir sama. Jadi pembeli itu nggak perlu bingung memilih gitu. Nah, yang terakhir itu ada barang diproduksi dengan biaya paling efisien memaksimalkan skala ekonomi. Nah, perusahaan itu kerja sebaik mungkin dengan biaya yang serendah mungkin.
Selanjutnya ada pasar persaingan sempurna menurut perspektif Islam. Nah, jadi pasar persaingan sempurna ini tuh menurut Islam dianggap sebagai sistem yang ideal karena harga itu terbentuk secara alami dari interaksi antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak luar gitu. Nah, konsep ini tuh sudah dikenal dalam pemikiran ekonomi Islam bahkan sebelum munculnya istilah tangan tak terlihat dari Adam Smith. Nah, meskipun begitu, pasar seperti ini tuh sulit ditemukan dalam kehidupan nyata karena banyak hal yang bisa mengganggu keseimbangan pasar. Tapi baik dari pandangan Islam maupun pandangan ekonomi konvensional, pasar ini tuh tetap dianggap sebagai pasar paling baik. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Nah, apa sih pasar monopolistik ini? Nah, pasar monopolistik itu tuh adalah jenis pasar yang ada di tengah-tengah antara dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jadi bisa dibilang ini tuh gabungan dari keduanya. Nah, di pasar ini tuh banyak penjual tapi masing-masing tuh menjual barang yang beda-beda walaupun mirip. Nah, bayangin kamu lagi lagi jalan-jalan ke pusat jajanan gitu. Nah, di sana tuh banyak banget yang jualan es teh, tapi di setiap tempat itu tuh berbeda-beda gitu. Ada yang es tehnya pakai lemon, ada yang pakai leci, terus ada yang pakai apa, atau kemasannya itu lebih lucu atau menarik gitu. Nah, padahal ini tuh sama-sama jual es teh kan. Nah, ini tuh yang dinamakan pasar monopolistik, yang dimana banyak penjual menjual barang yang sejenis tapi enggak persis gitu sama. Mereka tuh memberikan sentuhan yang unik seperti dari rasa, kemasan, nama maupun cara promosinya. Karena karena si barangnya ini tuh berbeda-beda, mereka bisa aja memasang harga sesuai dengan kemauan mereka karena jadi tidak harus sesuai dengan pedagang lain gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu terdapat banyak penjual. Jadi di dalam pasar persaingan monopolistik ini terdapat banyak penjual yang menawarkan produk sejenis namun tidak identik. Produk tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan para penjual pun tentunya memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Yang kedua itu produk yang dijual bersifat berbeda corak. Maksudnya di sini kan tadi produk yang ditawarkan ini dia mirip-mirip ataupun sejenis. Nah, namun kan tidak identik kan, ketidakidentikan itu yang menjadi pembeda antara produk yang satu dengan produk lainnya. Perbedaan itu bisa kita lihat dari perbedaan harga, perbedaan bentuk, kemasan, kualitas, ataupun dari pelayanannya sendiri. Yang ketiga itu, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Artinya, karena produk yang ditawarkan ini memiliki ciri khas dan juga berbeda-beda, ini tuh perusahaan bisa memiliki nilai lebih atau menjual produk ini dengan nilai lebih. Contohnya itu seperti dalam satu kota kan terdapat banyak sekali produsen yang menjual air mineral kemasan. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan harganya itu berbeda-beda. Hal itu bisa terjadi karena misalkan produk yang A dia lebih kokoh packagingnya dibandingkan produk yang B. Maka itu menjadikan nilai tambah bagi perusahaan produk A untuk menaikkan harga dibandingkan produk B. Namun perlu diingat karena lagi-lagi barangnya ini atau produk yang ditawarkan mirip-mirip, jadi si perusahaan ini tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi karena nantinya si konsumen akan beralih ke perusahaan lain atau produk lain. Yang keempat itu kemasukan dalam industri relatif mudah. Maksudnya di sini, pasar persaingan monopolistik ini sangat mudah dimasuki oleh perusahaan-perusahaan yang baru saja ingin memulai usahanya atau baru saja ingin merintis usahanya. Tidak ada hambatan ataupun syarat-syarat tertentu, paling hanya diperlukan modal yang cukup, terus juga produk yang memiliki ciri khasnya tersendiri, serta perusahaan itu dapat bersaing di dalam pasar persaingan monopolistik itu nantinya. Dan yang terakhir, terjadinya persaingan untuk mempromosikan penjualan yang sangat aktif. Maksudnya di sini, si perusahaan ini tidak hanya bersaing secara harga, tetapi juga bersaing lewat non-harga. Misalkan lewat promosi yang dimana perusahaan akan mengiklankan produknya dengan iklan yang semenarik mungkin. Ataupun dia akan meningkatkan kualitas dari produknya serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen yang saya sebutkan tadi merupakan contoh dari persaingan non-harga. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kesamaan dan juga perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik.
Jadi yang pertama itu kita akan membahas kesamaannya terlebih dahulu, di mana kesamaan antara kedua pasar ini itu mereka sama-sama terdapat banyak penjual dan pembeli yang terlibat di dalamnya, serta tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar, yang artinya perusahaan yang baru saja ingin memulai usahanya itu bisa dengan bebas masuk ke dalam kedua pasar ini. Selain itu, jika kita lihat dari sisi jangka panjangnya, kedua pasar ini itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak mendapatkan laba ekonomi, atau kedua perusahaan pasar ini itu nantinya hanya mendapatkan modal atau hanya bisa membalikan modal awalnya saja. Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang itu semakin banyak pesaing atau perusahaan dari luar yang masuk ke dalam pasar ini, yang mengakibatkan laba pada kedua pasar ini itu lama-lama tertekan dan habis. Selanjutnya kita akan membahas perbedaannya. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan dalam pasar ini tuh terlihat lebih efisien dibandingkan pasar persaingan monopolistik, karena mereka ini telah menetapkan harga produk atau harga jual produk dengan titik atau nilai terendah biaya produksi mereka, dan mereka ini berproduksi pada titik optimal atau efisiennya. Hal ini dikarenakan dalam pasar persaingan sempurna ini mereka tidak ada diferensiasi produk atau produk yang mereka jual ini homogen. Sedangkan dalam pasar persaingan monopolistik ini terbalikannya, di mana penjual ini dapat memiliki kekuatan untuk meningkatkan harga sedikit lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan pada pasar persaingan monopolistik mereka ini melakukan diferensiasi produk. Jadi mau tidak mau akan mendapatkan atau membutuhkan modal yang cukup besar. Selain itu, perbedaan lainnya itu bisa kita lihat dari kurva baik persaingan sempurna maupun persaingan monopolistik. Di mana pada kurva persaingan sempurna itu dia kurva permintaannya lebih horizontal atau sejajar, yang menandakan kalau perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna ini adalah price taker, di mana mereka tidak bisa menentukan harga atau harga sudah ditentukan oleh pasar. Jadi si perusahaan tinggal menyesuaikan untuk memproduksi produk mereka saja. Sedangkan dalam pasar persaingan monopolistik itu kurva permintaannya dia lebih landai ke bawah atau miring ke bawah. Hal ini itu menandakan kalau misalkan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah price maker, di mana mereka bisa menentukan harga walaupun dalam skala yang kecil. Lagi-lagi kita harus ingat kalau misalkan si konsumen itu tidak bisa menentukan harga secara sembarangan, kan si produsen itu tidak bisa menentukan harga secara sembarangan, karena nantinya si konsumen akan pindah ke lain tempat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jangka pendek dan yang kedua ada jangka panjang. Jangka pendek itu kurun waktunya 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun, sedangkan jangka panjang itu kurun waktunya lebih dari 5 tahun. Nah, yang pertama kita masuk ke jangka pendek terlebih dahulu. Jadi, perusahaan yang ada di pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek ini, mereka bisa menikmati laba supernormal atau laba yang besar. Hal ini tuh dikarenakan belum banyak perusahaan atau pesaing yang masuk ke dalam pasar ini, sehingga perusahaan yang sudah ada di dalam pasar ini mereka memiliki kekuatan untuk menaikkan harga lebih tinggi dibandingkan biaya marginal mereka. Atau bisa dilihat di PowerPoint, price ini lebih tinggi daripada MC atau marginal cost. Sedangkan keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek akan tercapai bila kurva MC sama dengan kurva MR atau marginal cost itu sama dengan marginal revenue. Nah, bisa dilihat juga kurva permintaannya atau demand-nya ini dia miring ke bawah atau landai ke bawah, yang menandakan ini tuh konsumen mempunyai berbagai macam pilihan produk yang bisa mereka pilih. Jadi si produsen tidak bisa menentukan harga secara sembarangan. Sekarang dalam jangka panjangnya, jadi di dalam jangka panjang pasar persaingan monopolistik ini dia tidak ada laba supernormal, dikarenakan kalau dalam jangka pendek itu kan ada laba supernormal. Nah, laba itu dia mengundang perusahaan dari luar untuk masuk ke dalam pasar ini, yang dimana kalau dalam jangka pendek itu lama-lama labanya tertekan dan habis sehingga menyisakan laba normal saja. Ketika saya nonton di YouTube juga dijelaskan sebenarnya dalam jangka panjang ini si perusahaan juga tidak mendapatkan laba secara ekonomi, tapi mereka hanya bisa membalikan modal awal mereka saja. Walaupun mereka tidak mendapatkan keuntungan atau laba, mereka tetap menjual harga produknya itu lebih tinggi dibandingkan biaya marginal mereka atau marginal cost-nya mereka.
Hal ini menandakan kalau misalkan baik dari perusahaan maupun si pasar dalam persaingan monopolistik ini dia tidak efisien karena produk yang dijual ini tetap lebih tinggi dibandingkan biaya marginalnya. Bisa dilihat juga dalam kurvanya, ini kurva permintaannya tuh lebih datar yang menandakan bahwa semakin kecil permintaan dari konsumen terhadap produk-produk perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan serta kekurangan pasar persaingan monopolistik. Jadi kelebihannya itu yang pertama, karena terdapat banyak sekali produsen, terdapat banyak sekali produk di dalam pasar ini tuh membuat konsumen menjadi lebih bebas untuk memilih produk yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, karena pasar ini bebas untuk dimasuki perusahaan dari luar, hal ini tuh secara tidak langsung membuat inovasi secara berkelanjutan agar tetap kompetitif. Inovasi itu bisa kita lihat dari inovasi produk yang dimana terdiri dari berbagai rasa, berbagai bentuk, berbagai warna, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu, karena lagi-lagi banyak produk di dalam pasar ini, hal ini membuat konsumen itu lebih selektif terhadap produk-produknya, dan jika konsumen sudah menyukai kepada salah satu produk, konsumen bisa lebih loyal terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir itu, pasar ini tuh mudah ditemui karena menjual kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kekurangannya, pada poin 1 dan 2 itu sebenarnya sama saja, di mana mereka ini sama-sama membutuhkan modal atau biaya awal yang cukup besar untuk bisa bersaing di dalamnya, karena dengan modal kecil dikhawatirkan perusahaan itu akan cepat keluar dari pasar persaingan monopolistik ini. Selain itu, dalam pasar persaingan monopolistik kan juga akan dilakukan inovasi yang terus berkelanjutan yang membutuhkan modal yang cukup besar. Pada poin ketiga ini, inovasi dapat meningkatkan biaya produksi dan juga harga. Jadi maksudnya itu karena inovasi terus berkelanjutan atau si perusahaan terus-menerus membuat inovasi baru, meningkatkan kualitas dan lain sebagainya, mau tidak mau si perusahaan akan menjual produk ini dengan harga yang tinggi. Tapi perlu diingat, walaupun seperti itu, konsumen tentu akan merasa puas karena di satu sisi, yaitu di sisi variasi, konsumen itu bisa memuaskan keinginannya untuk memperoleh produk yang mereka inginkan atau yang sesuai dengan pilihan mereka. Sedangkan pada materi terakhir, di mana pasar persaingan dalam perspektif Islam ini, sebenarnya Islam tidak melarang pasar persaingan monopolistik ini. Islam itu tidak melarang terdapat satu penjual, terdapat banyak penjual, terdapat satu barang, terdapat banyak barang. Islam tidak menjual akan hal itu. Yang Islam melarang itu ketika dalam pasar tersebut terjadinya praktik-praktik yang memang melanggar aturan-aturan atau syariat Islam. Salah satunya itu seperti praktik ihtikar. Praktik ihtikar sendiri merupakan mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Kalau misalkan kita perhatikan, pada saat COVID-19 kemarin, itu banyak sekali orang-orang yang berebutan akan susu beruang, sehingga pasokan atau produk susu beruang ini menjadi berkurang. Ketika ada seseorang yang membutuhkan susu beruang ini, orang-orang yang mempunyai produk ini pun akan menjualnya dengan harga 2 kali lipat ataupun lebih tinggi. Hal ini sebenarnya dilarang dalam Islam dan dilarang oleh Nabi Muhammad sesuai hadis riwayat dari Ibnu Majah dan juga Ahmad. Adapun kesimpulannya dari pembahasan materi ini tuh yaitu jadi pasar persaingan sempurna ini tuh memiliki banyak penjual dengan produk homogen, informasi sempurna dan kebebasan masuk dan keluar, sehingga setiap perusahaan itu berproduksi pada biaya rata-rata terendah dan hanya meraih laba normal jangka panjang gitu. Nah, sebaliknya pasar persaingan monopolistik ini tuh ditandai oleh banyak produsen dengan produk terdiferensiasi, lalu kurva permintaannya itu menurun, sehingga perusahaan itu tidak mencapai biaya rata-rata minimum meski hanya mendapat laba normal gitu. Lalu intinya tuh efisien lebih tinggi dari pasar sempurna, sedangkan persaingan monopolistik ini lebih umum karena memberi variasi produk. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.